Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan untuk mata kuliah riset operasi para sahabat, para teman-teman yang sekalian, kemarilah kita belajar bersama. Kali ini kita akan melanjutkan metode linear programming, dalam hal ini dengan metode grafik. Ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang telah dibicarakan mengenai metode grafik. Maaf, linear programming, tapi kita akan lanjutkan melalui metode grafik. Nah, Mas Mbak sekalian, para mahasiswa, dalam metode grafik itu hanya bisa digunakan menyelesaikan permasalahan yang terdiri dari dua variabel keputusan. Ya, untuk metode grafik ini adalah menyelesaikan optimalisasi dalam program linear. Jadi nanti kalau tiga variabel ke atas itu akan cukup sulit. Jadi nanti akan diselesaikan dengan metode yang lain. Ya. Di dalam metode grafik hanya ada dua persoalan, yaitu fungsi tujuan maksimalisasi atau maksimalis dan minimalisasi atau minimasi. Ya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, untuk maksimasi atau maksimalisasi itu adalah untuk mencari upaya memaksimalkan keuntungan atau hasil atau pendapatan. Sedangkan untuk minimalisasi adalah untuk meminimumkan biaya atau cost. Nah, oke, kita langsung ke contoh kasus, dan ini ngambil maksimalisasi dengan contoh PT Ukir Hatiku dengan Cintamu membuat dua buah produk, yaitu produk meja dan produk kursi yang diproses melalui proses perakitan dan pemolesan. Untuk menyelesaikan proses perakitan itu dibutuhkan waktu 60 jam kerja, sedangkan fungsi pemolesan itu hanya 40 jam. Jadi lebih cepat dalam pemolesan dibanding perakitan. Nah, untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan waktu 4 jam. 4 jam kerja perakitan, dan untuk pemolesan itu adalah 2 jam. Nah, untuk menghasilkan satu kursi dibutuhkan waktu 2 jam perakitan. Nah, kalau yang tadi adalah untuk meja, tapi pemolesannya itu lebih lama menjadi 4 jam. Laba tiap meja itu 80.000 dan tiap kursi adalah 60.000. Nah, kemudian perintahnya adalah tentukan kombinasi terbaik dari meja dan kursi yang harus diproduksi dan dijual guna mencapai laba maksimum. Karena laba maka maksimum. Jadi namanya orang jualan itu harapannya adalah mendapatkan pendapatan yang maksimum. Nah, langkah yang pertama itu adalah membuat ringkasan matematis dalam suatu tabel. Nah, kita lihat. Jadi kita buat paling kiri itu adalah parameter kegiatan atau aktivitas, yang terdiri adalah perakitan dan pemolesan serta laba per unit. Kemudian bagian atas itu adalah variabel-variabelnya, terdiri dari apa? Meja dan kursi. Nah, definisi atau variabel keputusannya nanti kita buat bahwa meja itu M. Jadi boleh X1, boleh X2, atau Y dan X, boleh. Nah, di sini kita memakai M dan K. Nah, nanti dalam soal sebaiknya kita tentukan biar seragam. Ya. Total waktu yang dibutuhkan untuk satu unit produk, itu untuk meja, kalau ngerakit, itu adalah, kita lihat kolomnya adalah 4 jam. Kemudian untuk kursi 2 jam, dan total waktu yang tersedia adalah 60 untuk perakitan. Sedangkan untuk pemolesan
itu adalah 48 jam. Nah, laba per unit itu untuk meja itu adalah 80.000. Sedangkan untuk kursi adalah 60.000. Nah, kemudian kita mulai membuat ringkasan-ringkasannya. Ya, di belakang nanti masih ada. Yang pertama adalah variabel keputusannya. Meja adalah M, kursi adalah K. Kemudian fungsi tujuannya adalah Z. Boleh nggak ditulis Z juga nggak boleh. Z sama dengan 80.000 M, jadi nanti boleh disingkat, kalikan 10.000 juga boleh ya. 80 M plus 60 K. Artinya setiap meja yang dihasilkan itu ada keuntungan 80.000. Setiap satu satuan meja yang dihasilkan ada keuntungan 80.000 dan setiap satu satuan kursi yang dihasilkan itu mendapatkan 60.000. Kemudian fungsi kendalanya, fungsi kendalanya adalah dibuat pertidaksamaan 4M ditambah 2K, ini adalah berarti perakitan ya, itu di bawah 60.000, di bawah 60 jam atau lebih kecil 60 jam. Sedangkan pemolesan itu adalah 2M plus 4K lebih kecil dari 48. Nah, fungsi pembatas lagi yang lain atau fungsi kendala yang lain adalah meja dan kursi itu harus positif atau nyata. Ya, meja dan kursi kan nggak ada yang negatif gitu kan, nggak ada. Makanya M sama dengan lebih besar dari 0 dan K adalah juga lebih besar dari 0. Ini adalah fungsi pembatas yang lain. Jadi kalau kita ringkas seperti ini, jadi fungsi tujuannya Z sama dengan ini sama. Kemudian fungsi kendalanya adalah 4M ditambah 2K lebih kecil dari 60. Kemudian 2M plus 4K lebih kecil 48. Dan M dan K itu lebih besar dari 0. Nah, kemudian kita mulai menyusun grafiknya. Pertama-tama, gambarkan batasan-batasan tersebut dalam grafik dengan meja sebagai sumbu horizontal atau biasa disebut dengan sumbu X, kemudian yang K-nya itu adalah sumbu vertikal. Nah, untuk bagian perakitan itu menentukan dalam menentukan titik maka kita menggunakan asumsi ya, asumsinya seperti ini ya. Kita lihat dulu ya. Ini saya enter dulu ya. Nah, ini kita lihat sebelah kanan ini dulu. Jadi sumbu K di sini, sumbu M di sini ya. Pertama, kita ambil persamaan yang pertama adalah 4M ditambah 2K lebih kecil dari 60. Nah, untuk menentukan kita cari titik potong dulu. Jadi titik potong di sini maupun di sini ya, titik potong. Titik potong itu adalah dengan sumbu. Titik potong dengan sumbu itu artinya pada saat berapa banyak kursi bisa dibuat ketika mejanya tidak dibuat. Nah, dalam istilah yang lain misalnya tidak ada waktu yang tersedia untuk merakit meja. Maka kursi dapat dibuat sampai dengan ini. Dengan persamaan ini maka dibuat mejanya 0. Jadi isikan di sini 0 kemudian tambah 2K sama dengan 60. Ya. Maka 2K ini ya, ini 0 ya, 4 kali 0, 2K itu sama dengan 60. Nah, ketika 2K 60 maka K-nya adalah 30. Dari mana 30? 60 dibagi 2. Nah, jadi titik potong atau titik pertama untuk terhadap titik potong garis M, nah garis M ini adalah nilainya Y itu adalah 30. Ya, 30 di sini ya. 30. Jadi ketika M sama dengan 0, maka K-nya adalah 30.
Nah, selanjutnya tidak tersedia atau jika K-nya 0, jika K 0, K0 kan di sini ya, maka berapakah nilai M? Nah, itu juga dimasukkan. Angkanya dari persamaan ini, persamaan 4M ditambah 2K sama dengan 60, ketika K-nya 0 sama dengan 4M sama dengan 60. Ketika 4M sama dengan 60, maka nilainya K adalah 15. Nah, ketika nilainya K-nya 0, maaf, K-nya 0, maka nilai M-nya adalah 15. Maka 15 di sini. Maka kemudian ditarik garis. Tarik garis di sini. Seret. Ini namanya garis persamaan garis 4M ditambah 2K sama dengan 60. Jadi garis yang seperti ini. Nah, ini garis ini namanya garis 4M plus 2K sama dengan 60. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk bagian pemolesan dalam menentukan titik, maka kita menggunakan asumsi 2M plus 4K sama dengan 48. Ya, atau lebih kecil dari 48. Jadi kita hitung juga mencari titik potong. Titik potong yang mana? Jadi di titik potong yang dimasukkan pada saat kursi tidak dibuat atau kursi sama dengan 0, maka M-nya pada garis ini berapa? Maka M-nya adalah 24. 24 dari mana? Jadi 2M ditambah 4 kali 0 sama dengan 48. 2M sama dengan 48. Berarti M-nya adalah 24. 24 dari mana? 48 dibagi 2. Nah, ini adalah titik ketiga, yaitu titik pada saat kursi tidak buat, maka pemolesannya di titik M-nya adalah 24. Kita lanjutkan. Kemudian pada titik pada saat meja yang tidak dibuat atau meja atau M sama dengan 0, maka 2M ditambah 4K sama dengan 48. Ketika M-nya 0, maka K-nya adalah 4K sama dengan 48. Ketika 4K sama dengan 48, maka K-nya 12. Dari mana K 12? Itu adalah dari 48 dibagi 4. Ya. Grafiknya seperti apa? Yang kita lihat. Jadi grafiknya itu, nah ini udah kita ulangi. Ini tadi grafik garis yang pertama, yaitu garis untuk perakitan. Kemudian ini adalah garis, nah ini adalah garis pemolesan. Nah, area yang akan menjadi mungkin itu adalah yang hijau ini. Jadi tidak mungkin di sini, tidak mungkin di sini. Kenapa nggak mungkin di sini? Nggak mungkin negatif, gitu kan? Karena kursi dihitung. Nah, tidak mungkin di sini karena sudah dibatasi oleh garis pemolesan maupun garis perakitan yang tadi sudah kita hitung. Nah, selanjutnya, nah ini adalah namanya area yang visible atau visible region atau area yang paling layak atau paling mungkin di sini. Tidak mungkin di sini, tidak mungkin di sini karena sudah dibatasi dengan titik bang. Jadi paling mungkin di mana? Paling mungkin itu adalah di titik ini, titik D, kemudian titik sini atau E nanti ya disebut, dan titik B ini. Nah, titik B. Jadi ada kemungkinan titik, nggak mungkin di sini. Kenapa nggak mungkin? Wong ini sudah di luar, nggak berpotongan dengan ini. Di sini mungkin enggak, ya sebetulnya sih mungkin, tapi kan enggak mungkin tidak dibuat semuanya. Kalau di sini artinya tidak dibuat semuanya. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan, buatlah model grafiknya ya. Tadi sudah sebetulnya ya. Nah, ini oke, kita bertahap seperti ini. Ini adalah paling mungkin. Jadi kita ambil contoh kombinasi meja dan kursi yang berada dalam garis visible solution, yaitu atau
solusi atau penyelesaian yang paling mungkin adalah di hijau ini adalah misalnya di mana? Misalnya kita ambil contoh adalah untuk 10 meja dan 10 kursi, 10 meja 10 meja dan 5 kursi. 10 meja itu kira-kira di sini ya. Ini 10 meja dan 5 kursi. Jadi di sini. Nah, ya. Itu untuk menghasilkan perakitannya itu 50 jam, kemudian pemolesannya adalah 40 jam. Ya. Jadi itu waktu yang digunakan untuk membuat 10 meja dan 5 kursi. Itu masih dalam area yang visible, masih daerah sini. Tapi kalau dibikin 20 jam, kemudian ini 10, maka itu sudah di luar. Itu bukan pada area penyelesaian yang layak. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, kita lihat sebetulnya di mana di antara titik B, titik, kalau C kan nggak mungkin, A nggak mungkin, karena itu sudah di luar area, yang paling mungkin adalah sudut-sudut ini. Nah, sekarang kita lihat, cara menyelesaikannya adalah membentuk titik potongnya. Titik potong itu, di mana yang paling mungkin itu adalah di sini, di D, kemudian E sama B. Kalau di titik B, kalau kita lihat ini titik B, ya. Tadi saya sudah bikin, nah ini nih. Nah, kita di sini kita lompat dulu bahwa kita mencari titik potongnya. Nah, untuk ketemu titik E ini, nah titik E ini. Titik E itu terjadi ketika kedua persamaan 4M plus 2K sama dengan 60 dan 2M plus 4K sama dengan 48. Jadi pemolesan dan perakitan itu disatukan, maka itu dengan dua cara, bisa substitusi maupun bisa eliminasi. Ya, ini misalnya ini adalah dengan cara substitusi ya. Dengan cara eliminasi. Jadi dengan cara eliminasi itu disamakan dulu, ada salah satu variabel yang disamakan konstantannya, misalnya ini disamakan adalah K-nya. Ini di sini 4, di sini 2, maka ketika ini dijadikan 4 juga, nah, 4 juga. Ini bisa juga yang disamakan adalah M-nya juga bisa. Nah, kebetulan ini yang disamakan K-nya, supaya apa? Supaya bisa dikurangi. 4K dikurangi 4K kan 0. Sedangkan ada 8M dikurangi 2M, maka 6M. 120. Dan kenapa dapat ini ya, angka 8M plus 4K sama dengan 120. Jadi pada saat ini dikalikan 2, maka yang lainnya juga dikalikan 2. Dikalikan 2, jadi dari ini 4M menjadi 8M, 60 jadi 120. Kemudian dikurangi, ya di sini dikurangi, 8M dikurangi 2M sama dengan 6M, kemudian 120 dikurangi 48 sama 72. Maka M itu adalah 12. Dari mana 72 dibagi 6M. Kemudian M ketika M sama dengan 12, itu ambil salah satu persamaan untuk dimasukin M-nya 12. Kebetulan ini yang diambil adalah perakitan, pemolesan. 2M ditambah 4K sama dengan 48. Nah, kemudian disubstitusikan M-nya kan 12. Jadi ambil ini 2 kali 12 ditambah 4K sama dengan 48. Nah, sekarang 12, 2 kali 12 itu kan 24. Tambah 4K sama dengan 48. 4K itu adalah ketika suku kiri dipindah ke suku kanan, maka tandanya berubah. Plus jadi minus, minus jadi plus. Jadi 48 dikali 24 sama dengan 24. Maka K itu adalah 6. 6 dari mana? 24 dibagi 4. Jadinya 6. Nah, ini adalah titik E yang ketika kita tulis E itu adalah 12,6. Artinya ini ya. Ini. Nah, sekarang ada 3 titik yang paling mungkin adalah titik B,
titik D dan titik E. Sebetulnya paling mungkin mana, paling maksimal mana? Itu adalah dengan cara diisikan. Nah, diisikan. Jadi titik-titik tadi, sorry. Nah, ini diisikan, yang paling mungkin yang mana? Misalnya titik B. Titik B itu 80, kan sama dengan persamaan itu, persamaan tujuannya itu kan 80 M ditambah 60 K. Nah, 60 K. Itu kan 80 kali 15. Nah, ini kan 15. K-nya 0. Ini sebetulnya isinya 1.200.000. Karena apa? Ini nilai. Nah, ini sama nilainya dengan titik D. Jadi titik B sama titik D itu sangat sama-sama optimum sebetulnya. Jadi ketika jawab dua-duanya boleh. Tapi kalau soal sebelumnya itu penyelesaian sebelumnya itu sebelum saya edit memang hanya 1.200.000. Nah, sedangkan titik E itu kurang optimum. Oh, salahin sebentar. Sorry, saya edit sebentar ya. Ini salah, ini titik D itu kan harusnya 720. Ya. Oke, seperti ini. Ya. Jadi bukan di titik D, bukan di sini ya, bukan di sini, tapi bisa di sini, bisa di sini, bisa di B, bisa di E. Nah, E kan di sini, ya. Jadi sama-sama 120. Nah, 1.200.000. Ini adalah jadi untuk fungsi maksimumnya itu berada pada dua titik itu, ya, dua titik itu. Oke, ini contoh untuk maksimum, maximize. Kemudian kalau soal minimalisasi itu berarti biaya, ya. Jadi minimalisasi dapat berupa meminimumkan biaya produksi. Solusi optimal tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible yang terdekat dengan titik origin. Berarti yang paling mendekati titik nol, gitu kan, titik awal, gitu ya. Oke, contoh kasus minimalisasi. Perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Nah, ini juga pembatas ini ya, kalau udah kayak gini pembatas. Kalau paling sedikit kayak gitu kan, paling banyak itu berarti fungsi pembatas atau fungsi kendala. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Jadi tabelnya seperti ini, sudah diberikan soal ya. Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar minimum biaya produksinya minimum. Oke. Jadi hampir sama dengan soal-soal ini berulang, tinggal nanti ada ulang-ulanginya. Oke, kita buat model matematisnya. Variabel keputusannya itu X adalah Royal Bee, kemudian Y adalah Royal Jelly. Sedangkan fungsi tujuannya itu adalah 10X, 10.000 X ditambah 8.000 Y sama dengan Z. Ya, bisa ditambahkan sama dengan Z. Nah, fungsi kendalanya, lihat, tadi adalah 2X ditambah Y sama dengan atau lebih besar dari 8. Kemudian 2X ditambah 3Y lebih besar 12. Ini menunjukkan apa? Itu adalah menunjukkan vitamin maupun proteinnya. Ya. Kalau yang 2X plus Y sama dengan 8 itu adalah vitamin. Kemudian fungsi yang pembatas lain adalah tadi minimal yang harus dikerjakan untuk vitamin adalah 2, sedangkan yang yang Royal Jelly itu adalah kalau yang Royal Bee itu adalah 2, yang Royal Jelly adalah 1. Fungsi pembatas yang lain bahwa ini nyata.
royal bee dan royal jelly adalah nyata atau bilangan real ya. Nah, kemudian dibuat suatu model grafik seperti ini, seperti biasa mesti mencari titik potong. Nah, dari persamaan ini, persamaan vitamin ya, vitamin itu dibuat ketika apa itu royal B-nya kosong, itu berapakah royal jelly-nya gitu kan. Royal jelly-nya berapa? Ketika royal B-nya kosong, tidak dibuat atau tidak ada, maka royal B-nya adalah royal jelly-nya adalah 8 di sini. Begitu juga sebaliknya titik potong dengan sumbu X atau pada sumbu royal B itu pada saat royal jelly 0 ya, 0. Itu X-nya adalah 4 ya. 4 pada saat royal jelly atau Y-nya 0 maka X-nya 4. Nah, ini titik ini dan titik ini. Semoga bisa dipahami. Kalau nggak dipahami ya dengarkan, lihat PowerPoint-nya. Boleh ditanyakan lagi nanti. Nah, oke. Kemudian untuk fungsi pembatas yang protein. Ya, tadi vitamin, sekarang protein ya. Proteinnya, ya, ini garis ini tadi udah ketemu, sekarang garis satunya. Nah, garisnya satunya adalah CD. Tadi AB, sekarang CD. Sama, jadi titik potong, ambil angka 0 salah satu, kemudian lainnya dihitung. Nah, sehingga akan ketemu ini, ya, titik ketiga atau titik C itu adalah 0,4, yang D itu 6,0. Oke, ini udah ketemu. Nah, nanti area itu itu adalah garis yang vertikal. Nah, ini adalah garis yang di mana titik kelima, bukan yaitu pada saat garis memanjang ini, ya, garis yang memanjang ini. Jadi ketika Y sama dengan 1 itu adalah panjang ini, Y sama dengan 1. Nah, satunya itu adalah titik di mana ini Y X sama dengan 2 itu. Nah, ini kemudian areanya adalah area ini karena apa? Ini adalah minimalisasi. Jadi mencari titik angka yang paling minimal. Apakah di sini atau di sini gitu kan. Ya, perlu dibuktikan ya. Ini namanya garis Y sama dengan lebih besar sama dengan 1 ya. Satunya lagi adalah garis X sama dengan lebih besar 2. Nah, ini adalah ini area yang karena paling mungkin paling layak atau visible region atau area yang paling layak adalah di yang warna hijau. Warna hijau itu kan kalau di sini kan masih mahal, sini mahal, sini mahal. Yang paling murah mestinya kan titik ini atau ini. Ya, kita namain aja ya. Ya, oke. Ini kan saya tambahan hitungan saya ya. Ya. Nah, nih. Jadi di sini sebetulnya perlu dikasih titik ya. Di sini ada jadi perlu titik perpotongan ini itu perlu dipotongkan. Titik ini itu perlu dipotongkan dulu. Kalau yang sebelumnya enggak ya. Dipotong ketika X sama dengan 2. X2 mana sih? Ini, garis ini ya. Itu berpotongan dengan ini garis ini, garis 2X plus 8 plus Y sama dengan 8. Itu titik potongnya di mana? Titik potongnya adalah ketika X-nya diisikan itu adalah 2 kali 2
tambah Y sama dengan 8. Maka Y adalah 4. 4 dari mana? 4 dari 8 dibagi 4. Maka karena X-nya 2, kemudian Y-nya 4, maka 2,4. Jadi 2,4 itu di sini ya, di sini. Nah, di sini titiknya 2,4. Nah, kemudian juga ada titik potong antara garis Y sama dengan 1 dengan garis ini, garis 2X plus 3Y. Titiknya di mana? Di sini. Nah, di sini. Jadi kemungkinan titik-titik yang paling mungkin minimalis di sini, sama di sini. Nah, ini di mana? Ini kita hitung dengan di slide berikutnya ya. Nah, nih. Oke. Ya. Nah, ini. Jadi ini titik dipotongkan titik 2X plus Y sama dengan 8 dengan 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, ini seperti yang di depan tadi itu di eliminasi. Eliminasinya adalah X nih ya. 2X dikurangi 2X kan 0. Y dikurangi 3Y sama dengan minus 2Y. Nah, 8 dikurangi 12 sama dengan minus 4. Y sama dengan 2. Kok bisa positif ya? Karena negatif dibagi negatif kan positif. Ya, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Y-nya 2. Y-nya 2 di sini ya. Y2, Y2. Kemudian substitusikan, ambil salah satu persamaan 2X plus Y, di mana Y sama dengan 2, masukkan. 2X plus 2 sama dengan 8, maka 2X sama dengan 6. Nah, X-nya 3. Nah, 3,2. 3,2. Ya. Jadi 2-nya ini, 3-nya ini. Makanya 3,2. 3,22 adalah ini. Jadi kesininya adalah 3, kesininya adalah 2. Ya, titiknya di sini. Nah, kemudian kita uji. Angka-angka itu kita uji. Seberapa nilai yang paling mungkin paling kecil. Nah, paling kecil. Nah, kita uji yang paling kecil. Nah, antara titik ini kan saya namain dengan titik G itu adalah ini, kemudian titik H adalah ini, kemudian titik apa itu? Ini titik I, I. Jadi, ya, titik I. Jadi ketika kita titik G itu kita masukkan, itu adalah 10.000 kali X kali 3 ya, kali 3, nilainya kan 3 nih. Kalikan ditambah 8.000 Y kalikan 2, kemudian jadi 30.000, 10.000 kali 3 kan 30.000, kemudian 8.000 kali 2 16. Jadi 46.000. Nah, kalau titik H itu kan kita uji juga 2.4. 2-nya di mana? Di sini. 10.000 kali 2 terus 8.000 kali 4, jadi 20.000 tambah 32, nilainya 52. Jadi lebih besar, ini bukan ini jawabannya. Titik I itu adalah 4,5 kali 10.000 45.000 tambah 1 8.000. Nah, ini adalah 53.000. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya paling minim itu adalah di titik G. Jadi kalau membuat itu pada saat apa? Pada saat X-nya 3, pada saat X-nya 3, Y-nya 2 gitu ya. Ini contohnya untuk bisa dipelajari dan ini masih ada latihan soal. Silahkan buat latihan. Nah, latihan soal ya. Ya. Jadi Anda harus, nah ini ada tugas, tolong dikerjakan juga ya, tolong dikerjakan juga cara menentukan. Nah, kalau Anda nggak rajin, ada tugas juga, ada soal-soal ini ya nanti Anda belum tentu bisa ngerjakan. Jadi silahkan itu Anda mengerjakan untuk latihan. Oke, saya kira perkuliahan hari ini saya kira untuk materi hari ini saya kira cukup ya, cukup ini. Semoga tahap demi tahap Anda kalau mengikuti akan memahami.
dalam proses belajar mengajar bersama ini. Saya kira cukup untuk pertemuan mengenai linear programming dengan metode grafik. Ya, untuk ini adalah dasar untuk dipakai bersama, tidak ada lain kecuali kalau Anda pengen lancar dan apa ya terbiasa ya latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.